Pelebaran saluran air dengan pembuatan sodetan saluran drainase di perumahan Perumnas 3 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi sedang berjalan. Perbaikan yang dilakukan pihak Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi tersebut berguna untuk mengurangi debit air banjir yang sering terjadi di Perumnas 3. Kan enak kan jadi bagus jadinya kan, jadinya semuanya ekonomi lancar semua jadinya. Kalau udah banjir kan jadinya orang nggak bisa keluar kan. Ini sering banjir ya Pak ya? Oh, kalau musimnya kan kita tangguh lah. Hampir tiap tahun ya Pak? Kemarin aja sampai segini, Sama segitu ya Pak? leher gitu kan. Harapannya gimana Pak? Ya harapannya kalau memang kayak gini kan kita bagus juga kan, memang itu diharapkan masyarakat kan. Jadi walaupun hujan, walaupun apa kan di atas juga kayaknya gitu. Walaupun enggak ini semuanya, tapi berkurang lah gitu kan. Oh iya. Apa dengan siapa Pak? Bapak Henry ya. Pak Hendri. Namun dengan waktu kurang dari 2 bulan ini dinilai tak memenuhi target 100% selesai dalam pengerjaannya, karena diketahui dari lapangan pada awal bulan November 2014 ini dalam pengerjaannya baru mencapai 25-30% saja. Pak, mengenai pembangunan sodetan di Perumnas 3 itu gimana prosesnya Pak? Jadi di Perumnas 3 itu intinya adalah mengurangi genangan pada posisi di Jalan Nusantara dan Jalan Jawa. Di Jalan Jawa sendiri itu sebetulnya Cekung, Nusantara Cekung. Outlet saluran tersebut adalah di Sasak Jarang. Sekarang progres pekerjaan kita pada posisi itu hanya melaksanakan saluran pembawa ke arah jalan saluran Kali Sasak Jarang. Di Jalan Rawakalong itu namanya saluran Kali Bekasi Kali Mati dengan radar atau saluran sepak. Nah, pada program tahun 2014 ini kami akan mendorong kembali kondisi kabupaten agar dapat melaksanakan pekerjaan kali sepak yang merupakan outletnya dari wilayah Perumnas tersebut antara Nusantara sama Jalan Jawa. Program sekarang hanya membuat saluran lintasan ke Sasak Jarang tidak optimal, itu kurang lebih mengurangi sekitar 20-25% lah. Tetapi intinya adalah di Sasak Kali Sepak, Rawakalong, radar. Nah, hal itu 2013 sebetulnya sudah akan dilaksanakan oleh PPLP. Karena pada program tersebut pembebasan di sisi Rawakalong itu terhambat di 2013 karena proses koordinasi itu tidak berhasil, maka kita hanya mengurangi yang kami sampaikan tadi, hanya sekian persen daripada di Sasak Jalan Jawa sama Jalan Nusantara ke Sasak Jarang. Di kabupaten misalnya terlaksana Pak, itu berapa persen Pak? Insya Allah itu 80% bisa masuk. Bisa masuk ya? Saluran dari arah Perumnas itu bisa masuk ke arah sana. Sebetulnya ada dua alternatif. Membuat polder di lingkungan Perumnas, ada tanah yang kosong di sana, ada Perumnas itu merupakan polder, atau membuat koordinasi dengan pihak kabupaten untuk melaksanakan outlet itu sedemikian mungkin. Saya kira itu Pak. Nah, udah sejauh mana sih Pak koordinasi ini dengan kabupatennya pihak Kota Bekasi? Hari Rebo ini, hari Rebo tanggal 6 ya. Tanggal 6 ini akan diadakan koordinasi, kita memanggil, kita mengundang dari pihak kabupaten untuk dapat kita dorong kembali program kemarin yang kita laksanakan itu tidak terlaksana. Nah, dari Dismarta sendiri harapan kedepannya Pak, demi pelaksananya ini gimana Pak ke depannya? Yang paling penting sebetulnya pemeliharaan saluran Pak. Jadi di dalam hal ini kita bisa membangun, kita berkoordinasi melaksanakan, nah pemeliharaannya yang kurang. Artinya pemeliharaan dalam hal ini adalah pemeliharaan secara das, daerah aliran sungai. Kalau daerah aliran sungai itu terpelihara dengan baik,
dengan SOP yang sedemikian rupa bisa kita tuntaskan dalam pekerjaan pemeliharaan secara berkala, periodik, dan untuk hal yang tersebut, insya Allah Kota Bekasi tidak akan banjir. 2015 nanti Pak, ke depannya itu untuk pemeliharaannya sudah menuju maksimal atau belum? Jadi kita baru membuat perangkat Pak, supaya pekerjaan pemeliharaan itu bisa kita laksanakan sepanjang tahun. Artinya sepanjang tahun begini, daerah aliran sungai Bojong Rangkong, daerah aliran sungai Rawalumbu, daerah aliran sungai Pengasinan, itu kita bisa laksanakan dari minggu, bulan, tahun. Artinya begini, tidak ada satu pekerjaan pelaksanaan di lapangan kita tenderkan sekian puluh juta, misalnya dalam waktu kurun 28 hari SPK, kita laksanakan pada hari ke-35, misalnya hujan besar, dia ada sampah, ada sedimen dan lain sebagainya, kita sudah tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Kalau itu kita kemas dalam pekerjaan untuk pemeliharaan sepanjang tahun, ya tentunya ini terkait kepada pendanaan dan sistem pembayarannya. Pembayarannya ya Pak? Kalau sistem pembayarannya seperti pelaksanaan yang sekarang kan nggak bisa. Kita melaksanakan lelang itu kan tunggal tahun. Artinya kita melaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Misalnya 2014. Ya udah selesai 2014, pada bulan Desember nanti kita ada pemeliharaan, itu yang kita laksanakan. Tapi kalau umpamanya kita sepanjang tahun, yang mekanismenya itu saya juga belum, kita baru berbicara dengan kepala bidang kita bahwa melaksanakan itu harusnya begini. Nah itu baru diupayakan nanti koordinasi internal kita, keuangan dan dinas itu supaya menyediakan slot bahwa pemeliharaan itu merupakan pemeliharaan das. bukan titik saluran. Das itu adalah daerah aliran sungai. Berarti secara global ya Pak? Global, keseluruhan. Jadi titiknya nanti adalah sudah terpelihara, sepanjang tahun itu terpelihara. Dan yang utamanya adalah kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah itu sebetulnya ya jangan dikali gitu. Nah, itu aja yang memang. Oke, makasih Pak. Dengan siapa Pak? Maaf Pak? Pak Budi Santoso. Nah, sebagai apa? Kepala Seksi Pemeliharaan Saluran dari Dinas Bina Marga dan Tata Air. Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, Bapak Budi Santoso, anggaran pelebaran saluran drainase tersebut sebesar 4,691 miliar rupiah. Dirinya juga mengakui bahwa pengerjaan sodetan tersebut baru mencapai sekitar 25 hingga 30%. Warga perumahan Perumnas 3 tersebut sangat mendukung dengan adanya pembangunan sodetan atau pelebaran saluran drainase tersebut. Namun warga setempat juga berharap sebelum memasuki tahun 2015, perbaikan saluran tersebut dapat selesai 100%. Jika dilihat saat ini pengerjaannya, warga juga pesimis sepertinya hal tersebut tak dapat tercapai pengerjaannya di akhir tahun 2014 ini. Pak Lurah, bagaimana tanggapan pihak Lurah sendiri dengan adanya pembangunan saluran ini Pak? Ya, kita bersyukur bahwa tahun ini Arenjaya mendapat proyek pembangunan normalisasi saluran air. Karena selama ini apabila datang musim hujan, wilayah terutama Jalan Nusantara selalu tergenang, dan dengan proyek ini diharapkan dapat menanggulangi banjir yang ada di Arenjaya. Lokasi yang didapat di area mana Pak? Di sepanjang Jalan Nusantara, Jalan Jawa. Jalan Jawa. Terus untuk ini Pak, sering terjadi banjir disebabkan karena apa sih Pak? Ya, banjir ini disebabkan karena memang curah hujan yang tinggi, debit air yang tinggi, dan juga adanya penyumbatan atau sudah terjadinya pendangkalan saluran air yang ada. Nah Pak, dari terhadap masyarakat ya,
menurut pihak kelurahan sendiri, himbauan mengenai kebersihan masyarakat udah sejauh mana, Pak? Ya, dalam setiap kesempatan baik secara formal maupun tidak formal, kita selalu mengingatkan pada warga untuk yang pertama buang sampah pada tempatnya, terus untuk mengolah sampah, memilahkan, artinya sampah-sampah itu kita pilahkan, mana yang masih bisa didaur ulang, yang tidak kita buang di tempat pembuangan sampah, terus selanjutnya dibuang di tempat pembuangan akhir. Udah berapa persen sih, Pak? Kurang lebih 30% pekerjaan yang berbeda ya. 30% ya, Pak. Nah, harapan pihak keluar sendiri, Pak, untuk kedepannya dengan adanya pembangunan ini. Tentunya pekerjaan yang saat ini dikerjakan memang sepertinya tidak bisa sekaligus mengentaskan atau menuntaskan permasalahan banjir yang ada, tapi minimal sudah bisa mengurangi permasalahan banjir yang ada, karena ini juga harus ada ditindaklanjuti dengan pengerukan kali, pembuatan situ. Oke, makasih, Pak. Siapa? Toto Yulianto. Dengan melalui anggaran APBN 2015 terkait koordinasi dengan pihak Pemkab Bekasi mengenai pembebasan lahan untuk sodetan ke arah Kali Sepak di Rawakalong agar dapat tercapai, sebab menurutnya pembuatan sodetan ke arah kali tersebut dinilainya dapat mengurangi debit air banjir di perumahan, dapat hingga mencapai 80% pengurangan debit air banjir di sana. Dari Kota Bekasi, Yudi Zona Pantau.tv melaporkan.